Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mempelajari kitab suci dengan cermat, kita akan menemukan hukum Tuhan, hukum rohani di alam rohani, saudara. Apa itu? Salah satunya adalah bahwa Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menetapkan aturan-aturan, menetapkan ketentuan-ketentuan untuk dilakukan umat kudusnya di bumi. Itu adalah dalam rangka untuk menggambarkan bahwa apa yang dilakukan umatnya di bumi adalah menggambarkan apa yang akan terjadi atau yang terjadi di Samaim atau di surga di tempat takhta Bapa Yahweh. Saudara-saudara, itu adalah hal yang pasti. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita akan melihat salah satu contoh tentang apa yang terjadi di bumi untuk umat kudusnya, itu juga terjadi di surga, yaitu mengenai pujian dan penyembahan. Bapa memerintahkan umatnya, saudara-saudara, untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, seperti dikatakan dalam kitab Yuhanes 4 ayat 23, 24, 25. Dan kita mengerti, saudara-saudara, bahwa Bapa juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa memberikan ucapan syukur, pujian, dan nyanyian-nyanyian baru bagi Bapa. Salah satu contohnya, saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan umatnya di bumi tentang pujian dan penyembahan itu ternyata di surga, makhluk-makhluk roh itu sudah ada gambarannya seperti yang diterima oleh Rasul Yuhanes tentang pewahyuan alam surga, saudara-saudara. Di dalam kitab Gilyana atau kitab Wahyu pasal 4 dan pasal 5, itu salah satu yang saya ambil contohnya. Makhluk-makhluk di surga itu senantiasa memberikan pujian dan penyembahan, ucapan syukur dan penghormatan kepada Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Saya ambil contohnya dari kitab Gilyana atau Wahyu 4 ayat 10 dan 11. Di situ dinyatakan bahwa makhluk-makhluk roh di surga, ke-24 tua-tua di surga, menyembah Elohim sambil berkata, "Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan." Selanjutnya, saudara-saudara, di dalam kitab Gilyana atau Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Sebelumnya saya beritahukan, saudara-saudara, saya membaca ini dari kitab suci terbitan ILT 3. Nah, terjemahannya di ILT 3, saudara-saudara. Saudara bisa baca di terjemahan yang lain, tapi intinya adalah seperti ini. Kemudian, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu 5 ayat 9 sampai 10 tadi, itu mereka makhluk-makhluk surgawi itu menyanyikan nyanyian baru sambil berkata demikian, saudara-saudara, "Layaklah Engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab Engkau sudah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau sudah membeli bagi Elohim dan setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi." Itulah, saudara-saudara, kita sudah melihat gambaran yang terjadi di surga, dan itu diwujudkan umatnya di bumi, adanya pujian dan penyembahan. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan pujian dan penyembahan, nyanyian-nyanyian untuk kehormatan dan kebesaran nama Tuhan kita? Karena di dalam kitab suci kita bisa melihat
bahwa melalui pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh itu Tuhan hadir dan mengadakan tanda dan mujizat yang manusia tidak bisa lakukan. Oleh karena itu pujian dan penyembahan itu sebenarnya mengandung kuasa yang besar dan terutama adalah mengundang kehadiran Bapa di tengah-tengah kita. Kalau Bapa yang di surga rohnya melimpah atas kita, dia hadir di tengah-tengah umatnya yang menyembah dan memuji dia dalam roh dan kebenaran, maka pasti terjadi mujizat. Saya bisa beritahukan kepada saudara salah satu contoh ya, mujizat dalam pujian dan penyembahan. Mujizat terjadi ketika umat memuji kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga apa saudara? Masalah kita menjadi lebih ringan dan akan memberi hikmat untuk kita jalan keluar. Ya, seperti kisah di dalam Kisah 16 ayat 25, 26. Rasul Tuhan di situ sudah dirantai, bisa lepas. Siapa yang melepaskan? Malaikat Tuhan yang diutus karena mereka memuji dan menyembah Tuhan sebelumnya. Tuhan hadir. Masalah bisa diselesaikan. Berikutnya, melalui pujian dan penyembahan ucapan syukur, pemulihan akan terjadi. Dan mulai dari pemulihan kesehatan, ekonomi, relasi, dan pemulihannya, kemudian pemulihan dalam pekerjaan, usaha, semua dipulihkan. Hubungan dalam rumah tangga yang retak menjadi utuh, yang utuh menjadi semakin harmonis, itu semua bisa terjadi saudara. Kalau kita sungguh-sungguh memuji menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kemudian kalau kita memuji dan menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang terjadi apa saudara? Pada saat kita menaikkan pujian dan penyembahan, Tuhan hadir. Saat itu juga roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, kelabakan, kepanasan, kalau menguasai seorang di sekitar kita, roh jahat itu akan keluar dari orang itu karena tidak tahan dengan api yang muncul ketika kita memuji dan menyembah Elohim. Seperti saat itu saudara di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 23, setiap Raja Saul ini dikuasai ilah-ilah asing, roh-roh kegelapan. Seorang hambanya namanya David atau Daud mengambil harfanya kemudian menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Elohim Yahweh. Yang terjadi apa saudara? Roh itu meninggalkan Raja Saul dan Saul memperoleh kelegaan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Itu akan terjadi pada kita juga saudara. Kemudian selanjutnya, ketika umat Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan, maka Tuhan pun menghadang musuh-musuh kita dan berperang untuk kita. Jadi banyak musuh di sekitar kita saudara. Musuh yang kelihatan dan yang tidak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, memuji-muji kebesaran Dia, saat itulah Tuhan bergerak. Musuh-musuh kita yang tidak kelihatan, panah-panah api yang si jahat yang dilancarkan pada kita akan dihalau oleh Tuhan. Musuh-musuh kita yang tidak kelihatan, roh jahat itu diusir keluar. Dan semua itu terjadi apa saudara? Di alam roh. Saat umatnya menaikkan pujian dan penyembahan. Itu dahsyatnya, pentingnya pujian penyembahan bagi kita saudara-saudara. Masalahnya sekarang saudara-saudara, kita sudah sungguh-sungguh belum menaikkan pujian dan penyembahan itu. Dan saya melalui pengalaman hidup sudah bisa merasakan saudara, kalau memuji menyembah dengan membaca teks, dengan memuji menyembah tanpa teks, karena saya sudah hafal liriknya, itu beda saudara. Kalau saya sudah hafal liriknya, nada-nadanya saya bisa menyanyikan nyanyian itu,
maka saya bisa merasakan betul-betul arti lagu itu. Dan lagu itu bisa membawa saya semakin masuk di hadirat Tuhan. Tetapi saudara, kalau saya menghafal teks selama itu, pengalaman saya itu tidak merasakan apa-apa, saudara. Jadi saya hanya baca teks. Jadinya besok minggu lagi saya nyanyi bersama jemaat yang lain, itu juga baca teks. Besok baca lagi. Dan saya menyadari sudah puluhan tahun membaca teks itu kok enggak hafal-hafal ya. Padahal lagunya hampir setiap minggu itu sama. Mungkin minggu ini beda dengan minggu yang lalu, nanti sama lagi. Itu terjadi bertahun-tahun, saya hanya membaca terus dan tidak pernah hafal. Sehingga dalam kehidupan saya tidak bisa merasakan makna lagu itu secara sungguh-sungguh. Mungkin kalau suatu saat saya merasakan cuma kata-kata yang menyentuh aja, itu pun hanya sekilas, saudara-saudara. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa menikmati kuasa pujian penyembahan. Salah satunya adalah kita harus hafal teks atau lirik lagu-lagu itu. Dan lagunya kita hafal, nada-nadanya kita hafal. Setelah itu hafal, kita bisa menyanyikannya. Tentunya liriknya yang memuliakan nama Bapa yang di surga. Nah, itu perlu kita menghafalnya. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya, saudara-saudara? Inilah saudara-saudara cara menghafal yang tepat lagu-lagu pujian. Yang pertama, saudara siapkan video lagu itu lengkap. Kalau tidak, saudara cukup siapkan lagu dengan MP3, jadi suara saja. Kemudian Anda juga siapkan teks lagunya, lirik lagunya ya, secara tertulis. Kalau sudah, saudara mulai setel tape ya, rekamannya itu MP3-nya di setel. Kan muncul lagunya. Nah, ketika ada lagu dinyanyikan sesuai teks yang Anda hadapi tadi, teksnya itu mulai Anda baca sambil Anda ngikuti lagu di MP3 tadi. Itu lakukan. Kalau mau cepat hafal, saudara, sementara saudara baca teks sambil mendengarkan lagu dari MP3, saudara menulis liriknya. Itu saudara ulangi lagi. Ya, kalau itu saudara lakukan berturut-turut 3 hari saja dalam satu lagu, maka saudara dalam 3 hari dapat menghafal satu lagu. Lakukan berikutnya. Kalau saudara sudah hafal, saudara kalau pas melakukan pujian penyembahan dalam doa pribadi misalkan di rumah, atau doa pagi di rumah, doa bersama saudara yang lain, doa syafaat, atau dalam ibadah-ibadah, saudara pas menyanyikan lagu yang memuliakan nama Bapa, perbuatan-perbuatan Bapa yang besar, ketika saudara memuliakan Dia melalui teks lagu itu yang teksnya, liriknya cocok sesuai firman Tuhan untuk memuliakan nama Bapa, maka saudara bisa merasakan lagu itu. Kuasa lagu itu akan merasuk dalam saudara. Apalagi saudara menyanyikannya dengan penuh penghayatan, perasaan, maka lagu itu tidak menjadi lagu biasa, saudara, tapi akan menjadi suara roh yang membuat saudara merasakan. Kalau saudara berbuat salah, saudara akan sadar dan mengakui kesalahan itu. Kalau saudara salah jalan, saudara akan merasakan dituntun jalan yang benar. Kalau saudara mengalami hubungan dengan orang lain kurang baik, saudara akan dibuat melalui lagu pujian itu menjadi damai sejahtera. Kebencian hilang, kepahitan, kegeraman, kemarahan itu bisa redam oleh karena kita memuji, menyembah Bapa sungguh-sungguh. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kuasa pujian penyembahan seperti yang terjadi, maka itu juga terjadi pada saudara. Karena itu saudara-saudara,
Saudara perlu merenungkan. Sudah berapa tahun, mungkin 20 tahun, saudara tiap ke gereja atau ke kilat menyanyikan lagu-lagu, tapi tidak pernah hafal. Sehingga ketika lagu dinyanyikan, saudara pasti lihat, ada yang melihat buku, ada buku nyanyian, kidung pujian misalkan, atau teks fotokopi, atau mungkin lihat layar monitor. Tapi saudara tidak bisa merasakan penuh kalau saudara melihat teks itu. Tetapi kalau saudara hafal, meskipun di ibadah ditampilkan di layar teks lagu, saudara nggak perlu lihat teks. Saudara rasakan, ucapkan itu karena saudara sudah hafal. Dan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah puas dengan baca itu? Sudah 20 tahun jadi orang Nasrani, orang Kristen, tapi tidak pernah hafal lagu-lagu di dalam kidung pujian itu. Sehingga setiap pertemuan, doa, ibadah selalu baca buku kidung pujian terus menerus. Kapan mau hafalnya? Kapan mau bisa menghayati lagu itu? Nah, saudara-saudara, mari kita punya prinsip. Dengan kesediaan berubah untuk suatu kebenaran, maka kita dipulihkan, dibangun oleh Tuhan, menjadi bagian dalam hidup ini. Apa yang terjadi di surga sebenarnya sedang terjadi pada kita lewat pujian dan penyembahan. Diberkatilah saudara yang sungguh-sungguh ingin memuji menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah saudara dan diberi kekuatan baru untuk bisa menghafal lagu-lagu pujian penyembahan, sehingga saudara dapat menghayati, merasakannya, sehingga sungguh-sungguh saudara juga bisa merasakan kehadiran Tuhan saat pujian penyembahan itu dinaikkan. Haleluya. Berkat Bapa Yahweh dalam nama Yesus atas saudara semua. Amin.